langsung jadi kami. Cek. Keluhannya apa biar? Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang terhormat, untuk kasus yang kedua, ini terkait tentang cek. Pak, ini terkait tentang kemanusiaan, Pak. Ini tentang kemanusiaan. Pegawai rumah sakit ataupun perawat di rumah sakit itu harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, karena yang ditangani adalah manusia, Pak, bukan hewan, Pak. Yang membuat kami geram bukan hanya kasus yang saya sampaikan tadi, tapi salah satunya adalah kasus yang menimpa saudara saya ini, Pak. Pada tanggal 16 Oktober, dengarkan baik-baik ini. Buat semua polisi yang ada di sini, ataupun buat anggota Bapak sendiri atau anggotanya atau semua yang ada di sini, ini bisa saja menimpa kalian. Bukan hanya ibu ini, menimpa saya, menimpa Bapak, menimpa kalian, Pak. Jangan kira sampean ini pejabat, kami kemudian sampean ini tidak tahu dari perlakuan ini dari rumah sakit. Sampean juga, Pak. Sampean juga, Pak Dewan. Sampean semua bisa jadi seperti ibu ini. Ibu ini tanggal 16 Oktober kemarin membawa anaknya ke rumah sakit, Pak. Membawa anaknya ke RSUD Bangkalan karena anaknya sudah kritis. Karena kritis, ibu ini rela melakukan apa-apa karena dia memang tidak mempunyai akses terhadap kesehatan. Dia tidak mempunyai BPJS, dia tidak mempunyai KIS, dia tidak kenal dengan bapak pejabat seperti Bapak. Tidak kenal seperti kepada polisi seperti Bapak. Tidak kenal dengan dewan-dewan yang terhormat. Betul. Mereka masuk ke rumah sakit, mau pakai apa? Yang jelas kalau tidak punya apa-apa, tidak punya KIS, tidak punya BPJS, mereka mau menggunakan umum. Padahal mereka ini keluarga prasejahtera. Survei sendiri kita tanggung rumah. Dirawat mulai jam 11. Mereka dimintai uang 3,5 juta untuk alat bantu jantung. Entah apa itu nggak tahu. Nggak ada yang namanya rumah sakit itu minta uang di depan, Pak. Ini langsung keluar di depan. Sehingga menyebabkan keluarga panik karena mereka tidak punya uang, nelpon keluarganya, nelpon tetangganya. Akhirnya terkumpul uang segitu 3,5 juta. Masuk ruang ICU jam 5, jam 11 malam meninggal anaknya, Pak. Selebihnya sampai tanya sendiri. Tanya, Pak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah jam 11 malam? Ruang berapa kepada? Yang 11 malam itu Kasih mic. jam 11 malam tang anak mati ya. Badan koloni tanya ke ibu dokter, Bu, pada persiapan ambulan ada. Harga ambulannya berapa, Bu? Dari sini ke rumah saya. Dari sini ke rumah saya 2,7 juta. Pemerasan ini, pemerasan. Dari Bangkalan ke Jompong Empia. Mati. Dari Bangkalan ke Dabung, mintain 2 juta peto atos. Terus rakyat. Jadi udah ada, Bu. Bu, badan kau letak ke dua obeng sebesar seni, Kak. Ulah tak rengan di ular orengan. Ular yang melarat. Hi? Terus cak masuk be. Dah. Relu anu. Apa terus jam Habis itu saya menanyakan nama dokternya, Bu, bagaimana saya mau bawa kalau sebesar gitu biayanya? Oh, Bapak bawa motor, saya bawa motor, bawa sendiri. Saya minta suruh. Sudah tahu nih.
Diam. Habis itu saya minta surat jalannya. Bu, saya minta surat jalan karena anak saya mau dibawa dari sini mayat ini ke rumah saya karena berdua dengan ibunya. Dikasihlah surat jalan dari situ, dari Bangkalan menuju Dabung. Jam berapa itu? Mulai dari jam 12 malam Ya Allah. sampai ke rumah jam 2 malam. Negara ini sama. Berapa peluang nggak kepada? Benuang apa? Boleh setelah na rumah sakit ini kah? Petong juta lebih. Nang tongku. Nang itongku sekitar petong atosan. Tongku. Dan pelayanan di Tongku, Pak. Saya berangkat dari rumah sekitar jam 10 Siap. malam. Sampai di Tongku jam 11. Pelayanan nggak ada, saya getok-getok semuanya. Nyampe tempat sampah yang dari seng itu, saya banting. Baru keluar petugasnya. Ongkos ambulannya kepada di tongku ke Bangkalan berapa? Dan habis itu dirujuk ke Bangkalan. Dari Bangkalan itu dirujuk. Berangkat dari situ, dari Tongkung, nyampe Bangkalan tuh jam 11 siang. Itu 500 Biaya ambulannya. biaya ambulannya. Udah. Sudah ya? Apa boleh terus? Saya coba bang sampai ada ambulan pekali ke bala. Berapa kali berhenti? Saya yang dibawa pakai sepeda dari Cunuk ke Dabung 4 kali saya berhenti karena istri saya ini shock. Mumpah mate kak gulu, baca kata lo pak. Mun sampean bini dan anak dia. Kau nih nggak usah bedak. Tega. Ini kalau sini ke Pak, boleh ada tolong ke Bapak sandi pejabat saya kantong. Beri keadilan. Keadilan, kula keng nyero aki ati beten kau le Pak. Takut teretan beten kau le laku du malam Bapak sini ke boleh. Ada orang miskin pak, orang miskin. Rumah mandi. Pokong direktur buang. Jadi kami semua datang ke sini sama sekali tidak ada niat untuk meminta-minta dalam bentuk apapun. Warga kami biarpun miskin masih punya harga diri, Pak. Kami sangat tersinggung karena warga kami yang teraniaya. Dikasih uang, tawari uang. Jangan hina kami dengan uang. Jangan sama ratakan warga Bangkalan bisa dibeli dengan uang. Hanya itu yang ingin kami sampaikan. Jangan samakan. Kami warga desa Dabung dan Girgir masih punya harga diri. Jangan dibeli dengan uang. Harap mendengarkan Bapak Ketua. Anda sebagai wakil kami yang harus membela kami. Maka tuntutan kami hari ini adalah pecat direktur rumah sakit. Karena mereka sudah mendidik kami, memberikan pelajaran buat kami agar menjual harga diri kami. Saya kira itu saja. Cek. Bapak Dewan dan Bapak Polisi yang sangat kami cintai, Bapak sudah mendengarkan sendiri ceritanya bagaimana. Jadi tuntutan kami satu Pak, yaitu pecat direktur RSUD. Jika tidak dipecat, kami pastikan bahwa aksi ini tidak akan berhenti di sini saja Pak. Bahkan beratus-ratus kali kami akan kembali ke sini untuk menuntut keadilan itu Pak. Bapak harus berkomitmen. Aksi ini Pak sangat aneh Pak.
Ketika kami masuk ke sini kami harus menunggu sampean, Pak. Apakah kami ini dianggap sebagai apa, Pak? Kami bukan tukang parkir di sini, Bapak. Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini menyatakan bahwa dalam keadaan darurat petugas rumah sakit tidak boleh menolak, apalagi meminta uang muka di depan. Bapak sebagai pembuat peraturan ini harus paham, Bapak, bahwa yang dilakukan oleh petugas rumah sakit ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sepakat? Betul. Betul. Masa kayak buat bisnis. Cek. Satu. Dan saya minta kepada Bapak Ketua Dewan, tolong kawal aspirasi kami. Jangan jadikan rumah sakit itu lahan mata pencaharian. Karena rumah sakit itu adalah rumah pengabdian, Pak. Kalau bukan bapak-bapak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini yang ingin yang bisa membela kami, siapa lagi? Mau mengeluh sama siapa lagi kami? Karena bapak bisa berdiri di sini karena suara kami, Pak. Berdiri, Pak. Jadi begini, kita langsung saja ya. Tadi kami sudah menceritakan kronologinya seperti apa. Bukti-bukti bisa kami hadirkan lebih real lagi, Pak. Tuntutan kami dari aksi ini ada 3, Pak. Yang pertama, pecat Direktur RSUD Syarifah Ambani Ratu Ibu Bangkalan dan ganti dengan orang lain yang mempunyai rasa kemanusiaan serta hati nurani. Kami tidak kenal dengan siapa sekarang. Direkturnya saya nggak tahu. Kami hanya menulis direktur. Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Boleh ini dikatakan ini adalah kelalaian. Ini adalah perbuatan anak buahnya, perbuatan perawatnya. Tapi selaku direktur, dia lalai memberikan instruksi kepada bawahannya. Maka dia harus bertanggung jawab. Direkturnya Ini direktur itu. Terus yang kedua, peraturan TV. kami minta difasilitasi, Pak. Kami tidak mau audiensi, tapi kami mau diskusi. Fasilitasi kami untuk diskusi publik dengan pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati, dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak sendiri dan Komisi C dan Komisi D, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait. Terus yang ketiga, Bapak lakukan kontrol, tingkatkan profesionalitas dan rasa peduli para pegawainya. Karena kan tidak mungkin kalau pegawai dipecat semua. Kasih aja mereka arahan. Betul. Entah Bapak mau membuat dewan pengawas rumah sakit atau apa, terserah. Intinya kami tidak mau melihat hal yang seperti ini lagi. Capek kami. Apakah Bapak bersedia untuk mengabulkan permohonan kami? Harus. Baik. Rekam gedok. Dari tiga tuntutan, Rekam. dari 3 tuntutan, yang pertama saya bacakan ya. Pecat Direktur Rumah Sakit Syarifah Ambani Ratu Ibu Bangkalan dan diganti dengan orang yang mempunyai rasa pri kemanusiaan, serta hati nurani. Bagus. Nah, yang ke-1 langsung saya jawab. Saya mendisposisikan, tapi nanti kan ini sampean kan bergerak ke kabupaten. Ya. Nanti Betul. bisa disampaikan. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Yang kedua, fasilitasi kami beserta masyarakat Bangkalan untuk melakukan dialog terbuka dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Bangkalan, RSUD Ambani Ratu Ibu Bangkalan, Dinas Kesehatan bersedia. Siap. Saya bersedia. Tepuk tangan. Yang ketiga, tingkatkan profesionalisme dan rasa kepedulian para pegawai rumah sakit daerah Syarifah Ambani Ratu Ibu. Ketua Komisi D ini ya. Jadi sudah yang kedua ini kan apa namanya, minta diskusi Publik. dan difasilitasi nantinya. Fasilitasi. Jadi nanti kita minta surat ke DPR, Siap. nanti biar kita undang Siap. untuk berdiskusi bersama. Diskusi publik Ya. terbuka.
Ya sudah, saya siap menandatangani ini. Siap, tanda tangan dulu. Komitmen ini, tuntutan ini akan kami laksanakan dalam tempo 15 kali 24 jam sudah ditandatangani. Jadi sampean semua, khususnya Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan mempunyai 15 hari. Karena ini berkaitan dengan kemanusiaan, tidak boleh lama-lama. Demikian pernyataan ini komitmen apabila saya tidak mampu melaksanakannya, maka saya siap mundur dari jabatan saya. Itu mohon ditandatangani, Pak. Nyaman dulu. Terima kasih. Langsung. Cek. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Iya. Beserta jajarannya, beserta anggota Komisi C, Komisi D, dan komisi-komisi yang lain. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mengawal adanya demonstrasi pada kesempatan kali ini. Saya yakin, Pak, sampean punya hati nurani. Saya yakin itu. Di antara 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangkalan, saya yakin yang hati masih ada DPR yang hatinya masih lemas, yang hatinya masih peduli kepada masyarakat kecil. Betul. Kami masyarakat kecil, Pak, kami bukan pejabat. Mohon ini benar-benar dijadikan bahan evaluasi. Akhirnya mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Ada lagi? Sebentar saja Pak, saya dari rakyat kecil, ini muka saya, siapa tahu suatu saat saya bertemu di jalan bisa menyapa Bapak. Tolong buka maskernya sebentar saja. Terima kasih. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Oke, terima kasih nak. Oke, selanjutnya mari kita mundur teratur, kita menuju ke kantor Bupati. Oh ya, dan kepada teman-teman aksi, mohon sampah yang ada di sini, mohon sampah yang kalian buat di sini tuh bawa kembali, masukkan ke dalam mobil. Masukkan ke dalam mobil. Hidup pemuda bersatu.